Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mengkaji tentang bukti-bukti tauhid dalam ayat kursi. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada buku yang insyaallah sangat bagus ya, buku yang berjudul Ayatul Kursi wa Barahinut Tauhid. Ayat kursi dan bukti-bukti tauhid. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahumullah ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abul Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abu Munzir. Abu Munzir ini kunyah Ubay bin Ka'ab. Tahukah kamu ayat apakah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran yang telah engkau hafalkan? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Abul Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abu Munzir, tahukah kamu ayat apakah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran yang telah engkau hafalkan? Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka aku jawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yani ayat kursi. Qala fadaraba fi sadri. Kata Abu Munzir, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dadaku dan berkata, "Selamat bagimu wahai Abu Munzir." Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini, maka ayat yang paling utama, ayat yang sangat agung, ayat yang sangat mulia yang terdapat dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat yang sangat agung, ayat yang sangat mulia yang terdapat dalam Al-Quran. Kenapa ayat kursi bisa menjadi ayat yang sangat mulia, ayat yang sangat agung? Karena di dalamnya ada tauhid. Dalam ayat kursi ada penjelasan tentang tauhid. Di setiap ayat di dalamnya ada penjelasan tentang tauhid, maka itu merupakan ayat yang sangat mulia, ayat yang sangat agung. Atau
setiap surat yang terdapat di dalamnya penjelasan tentang tauhid, maka itu merupakan surat yang sangat agung. Ada sebuah riwayat hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsa rajulan ala sariyatihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utus seseorang untuk memimpin sebuah pasukan. Wa kana la yaqra' li ashabihi fi salatihim fayakhtim bi qul huwallahu ahad. Nah, sahabat ini yang memimpin pasukan, setiap kali dia sholat sama pasukannya, dia selalu menutup sholatnya dengan qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Lamma raja'u zakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka kembali, mereka menyampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemimpin kami kalau sholat bersama kami, dia selalu menutup sholatnya dengan qul huwallahu ahad. Faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, coba kalian tanya kepadanya, kenapa dia melakukan hal itu? Fasa'aluhu, lalu mereka pun bertanya kepadanya. Faqala li'annaha sifatur rahman. Maka sahabat itu menjawab, karena surat Al-Ikhlas terkandung di dalamnya sifatur rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku suka membacanya. Sahabat ini suka membaca surat Al-Ikhlas karena di dalamnya terkandung sifat Ar-Rahman. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala mencintainya karena dia senang membaca surat Al-Ikhlas yang terdapat di dalamnya sifat Ar-Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita pun sering baca surat Al-Ikhlas, itu tidak? Antum kalau sholat baca apa? Sering baca surat Al-Ikhlas. Ya, cuman mungkin motivasinya beda. Kalau ini karena surat Al-Ikhlas mengandung sifat Ar-Rahman, saya suka membacanya. Kalau kita baca surat Al-Ikhlas karena apa? Karena nggak punya hafalan yang lain, atau karena suratnya pendek, suka surat yang pendek-pendek. Ya, yang dibaca sama, tapi motivasinya tidak sama. Kalau kita senang baca surat Al-Ikhlas karena di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah, maka kita akan mendapatkan keutamaan ini. Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Sampaikanlah kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Fadzakara hadzal sahabi anna tikrarahu liqiraatiha wa sababa mulazamatihi litilawatiha huwa istimaluha ala sifatir rahman. Sahabat ini menyebutkan bahwa sebab ia sering mengulang-ulang bacaan ayat ini adalah karena ayat ini mengandung sifat Ar-Rahman. Wa hadza min dalaili kamali fikhi sahabati. Dan ini diantara bukti pemahaman para sahabat dan betapa agungnya kedudukan tauhid dalam hati-hati mereka. Para sahabat sangat mengagungkan tauhid. Mereka mencintai tauhid. Mereka juga mencintai, menyukai membaca ayat-ayat yang berisikan tentang tauhid. Qala Syekhul Islam, wa hadza yaqtadi anna ma kana sifatan lillah
minal ayat fa innahu yustahabbu qira'atuhu wallahu yuhibbu dzalika wa yuhibbu man yuhibbu dzalika. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini menunjukkan bahwa setiap ayat yang terdapat di dalamnya sifat Allah, fa innahu yustahabbu qira'atuhu, disunahkan untuk membacanya. Setiap ayat yang terdapat di dalamnya sifat Allah disunahkan untuk membacanya. Allahu yuhibbu dzalik, Allah Subhanahu wa taala mencintai hal itu. Wa yuhibbu man yuhibbu dzalik, dan mencintai orang yang mencintai hal itu. Masya Allah. Jadi kita senang dengan tauhid. Hal-hal yang berkaitan dengan tauhid kita senang. Kita mencintai tauhid, kita mencintai orang-orang yang bertauhid. Kita senang membaca ayat-ayat tentang tauhid dan seterusnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat kursi menjadi ayat yang sangat mulia, ayat yang sangat agung karena terkandung di dalamnya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan ayat kursi ya disunahkan bagi kita untuk sering-sering membaca ayat kursi. Faja'a fi sunnah at-targhib fi qira'atiha adbar as-salawat. Disebutkan dalam as-sunnah anjuran untuk membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, setiap selesai sholat 5 waktu. Rawahu Nasa'i min hadisi Abi Umamah radhiyallahu anhu. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Artinya kalau dia meninggal maka dia masuk surga. Orang yang membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, kalau dia meninggal maka masuk surga. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Imam Ibnu Qayyim berkata, telah sampai kepadaku dari guru kami Abul Abbas Ibnu Taimiyah annahu qala ma taraktuha akiba kulli salatin. Ibnu Taimiyah berkata, aku tidak pernah meninggalkannya setiap selesai salat. Ibnu Taimiyah mengamalkan hadis ini. Setiap selesai salat dia membaca ayat kursi. Kemudian juga anjuran untuk membaca ayat kursi inda naum, ketika hendak tidur. Barang siapa yang membacanya ketika hendak tidur, lam yas'al alaihi minallahi hafizun wala yaqrabuhu syaitan hatta yusbih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaganya dan setan tidak akan bisa mendekatinya hatta yusbih, sampai pagi. Sebelum tidur baca kursi supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, hadis riwayat Bukhari, hadis tentang kisah sahabat Abu Hurairah yang ditugaskan untuk menjaga zakat Ramadan. Lalu datang setan mencuri zakat tersebut. Abu Hurairah berhasil menangkapnya. Namun dia mengatakan, ya, saya ini orang yang butuh, syaka hajatan sadidatan, dia mengadukan hajatnya yang sadidah wa iyalan, dan juga keluarganya yang butuh. Akhirnya sahabat Abu Hurairah melepaskannya.
Kemudian Nabi bertanya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata tahu. Nabi bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Ma fa'ala asiruka al-bariha." Kata sahabat Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, dia mengadukan tentang keperluannya, maka aku kasihan kepadanya, aku pun melepaskannya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan kembali. Wa sayauд, dia telah membohongimu, dia akan kembali. Dan benar ya, malam berikutnya dia kembali sampai 3 kali. Sampai 3 kali dia ditangkap oleh sahabat Abu Hurairah. Nah, yang ketiga kalinya kata sahabat Abu Hurairah, "Saya tidak akan melepaskanmu, saya akan adukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya si pencuri berkata, "Da'ni u'allimuka kalimat yanfa'uka Allahu biha." Lepaskanlah aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadamu. Sahabat Abu Hurairah orang yang sangat antusias ya, terhadap ilmu. Sahabat Abu Hurairah bertanya, "Mahunna?" Kalimat apa? Kata si pencuri, "Idza awaita ila firashika," apabila engkau hendak berbaring di tempat tidurmu, faqra ayatul kursi, bacalah ayat kursi, hatta tahtimal ayah, sampai selesai, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi. Akhirnya saya melepaskannya, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya atau berkata, "Innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub." Ya, yang disampaikan benar, akan tetapi dia suka berbohong. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapakah orang yang kamu ajak bicara selama 3 malam? Kata sahabat Abu Hurairah, "La." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zat syaitan." Itu adalah setan. Ya, antum kalau kayak Abu Hurairah, kira gimana antum? Ternyata selama ini antum ketemu dengan setan. Setan. Ya, tiba-tiba merinding ya. Merindingnya terlambat, sudah ketemu sama setan berhari-hari baru sadar ternyata itu setan. Nah, berdasarkan hadis ini kata para ulama disunahkan untuk membaca ayat kursi ketika hendak tidur. Kemudian juga dianjurkan untuk membaca ayat kursi fi adzkaris shabah wal masa, pada zikir-zikir pagi dan petang. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya ia mempunyai satu bejana kurma yang selalu berkurang. Maka suatu malam Ubay menjaganya. Fa idza huwa bidabati shibhil gulam al-muhtalim. Tiba-tiba muncul seekor binatang sebesar anak remaja yang sudah balik. Fasallama alaihi faradda alaihi salam. Nah, dia mengucapkan salam kepada Ubay dan Ubay menjawab salamnya. Kemudian Ubay bertanya, "Ma anta jinniyun au insiyun?" Kamu ini siapa? Kamu ini jin atau manusia? Qala jinniyun. Kata dia, jin. Kata sahabat Ubay bin Ka'ab, "Fanawilni yadaka." Coba tunjukkan tanganmu. Kemudian dia tunjukkan tangannya, ternyata tangannya seperti tangan anjing. Fa idza yaduhu yadu kalbin. Tangannya seperti tangan anjing dan bulunya seperti bulu anjing. Kemudian Ubay bertanya, "Apakah rupa jin itu seperti ini?" Kata si jin, "Ya."
tapi ada yang lebih sangat. Ada yang lebih sangat dariku. Kita pernah ketemu jin? Hah? Siapa yang pernah ketemu jin? Terus ngobrol sama jin. Ini jin datang baik-baik. Dia ucapkan salam, kemudian jawab salamnya, ngobrol. Fama ja'a bika, Ubay bin Ka'ab bertanya, "Fama ja'a bika, kenapa engkau datang kemari?" Kata si jin, "Balaghani annaka tuhibbus shadaqah." Telah sampai kepadaku bahwasanya engkau suka bersedekah. Aku datang, ya, aku ingin mendapatkan sebagian dari makananmu. Jadi jin suka mencuri para jemaah. Jadi dalam hadis Abu Hurairah, si jin mencuri harta zakat. Nah, sekarang pada hari berikutnya jin juga mencuri kurma. Jadi kalau ada barang antum hilang di rumah, nggak ada pencurinya, jangan-jangan yang nyuri siapa? Yang nyuri siapa? Jin. Oh, sering-sering baca Al-Quran di rumah, ya, baca surat Al-Baqarah supaya jin tidak menetap di rumah. Apalagi rumah-rumah yang baru ditempati, ya, rumah-rumah baru ditempati, rumah kosong, sudah lama kosong, kemudian baru ditempati, itu biasanya ada jinnya. Rajin-rajin baca Al-Quran. Qala fama yunjina minkum. Sahabat Ubay bertanya, apa yang bisa menyelamatkan kami dari kalian? Kata si jin, hazihil ayah allati fi suratil Baqarah. Ayat ini yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih. Barang siapa yang membacanya di sore hari, maka dia akan dilindungi dari kami hingga pagi. Wa man qalaha hina yusbih ujira minna hatta yumsi. Barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka dia akan dilindungi dari kami hingga sore. Falamma asbaha, di pagi harinya sahabat Ubay mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepada beliau. Faqala sadaqul khabis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, makhluk yang buruk itu telah berkata benar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tabrani. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini, hadis yang sudah Anda sampaikan, kalau kita amalkan hadis-hadis ini, berapa kali kita baca ayat kursi sehari semalam? Berapa kali? 8 kali. Coba antum hitung. Pada salat 5 waktu sudah 5 kali. Terus mau tidur sekali. Tidurnya tidur malam, ya. Terus pagi dan sore 8 kali. Kalau kita amalkan hadis ini, maka kita baca ayat kursi sehari semalam 8 kali. 8 kali. Insyaallah antum kalau baca 8 kali, setan tidak akan mengganggu antum. Ya, terutama orang yang sering diganggu oleh setan, ya, atau orang yang kesurupan jin. Coba amalkan hadis-hadis ini, insyaallah jinnya akan meninggalkannya. Jinnya akan keluar darinya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat penjelasan para ulama tentang ayat kursi. Atau sebelum penjelasan para ulama, kita lihat penjelasan Syekh Abdul Razzaq. Kata Syekh Abdul Razzaq, sesungguhnya ayat yang mulia ini, yang penuh berkah ini, terdiri dari 10 kalimat. Fiha min tauhidillah, yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang
mengesahkan Allah, memuliakan dan mengagungkannya. Dan juga terdapat penjelasan tentang keesaan Allah dalam kesempurnaan dan kemuliaan. Satu-satunya zat yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang maha mulia hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang akan mewujudkan penjagaan dan kecukupan bagi orang yang membacanya. Wa fiha min asma'il husna khamsatu asma'. Di dalam ayat kursi ada 5 nama Allah. Ini 5 nama Allah yang indah. Saya bisa sebutkan ada 5 nama Allah dalam ayat kursi. Saya bisa sebutkan. Coba buka ayat kursi, membawa Al-Quran, silakan buka Al-Quran. Atau yang punya aplikasi Al-Quran, silakan buka. Dalam ayat kursi ada 5 nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Hayyu. Yang kedua, Al-Qayyum. Yang ketiga, ayo. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Terus Al-Azim. Naam. Terus Al-Ali. Wa huwa Al-Aliyyul Azim. Kalau ketemu 4, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Azim. Kurang 1. Ayo, kurang 1. Siapa yang bisa menyempurnakannya? Ada dalam ayat kursi. Dan ini sering kita ucapkan ini, nama Allah. Apa? Al-Azim sudah, Pak? Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyyu, Al-Azim. Udah. Masih kurang 1. Nah, Allah ya. Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Allah itu nama. Ya, Allah itu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyyu, Al-Azim. Ada 5 nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna. Wa fiha min sifatillah ma yazidu 'alal asri sifah, 'alal isrina sifah. Dan di dalamnya, dalam ayat kursi terdapat sifat-sifat Allah lebih dari 20 sifat. Ayat yang mulia ini diawali dengan penyebutan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Allah awali dengan penyebutan keesaan Allah dalam uluhiyah dan batilnya uluhiyah, seluruh sesembahan selain Allah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Ini makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Sesembahan yang hak hanya Allah. Berarti sesembahan yang lain itu sembahan yang batil, yang tidak layak untuk disembah. Kemudian juga penyebutan hayatillah al-kamilah, kehidupan Allah yang maha sempurna, yang tidak diakhiri dengan kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Al-Hayyu. Dan juga penyebutan sifat atau nama Al-Qayyum,
Maman al-qayyum, al-qayyum yaitu yang berdiri sendiri mengurus dirinya. Allah sendiri yang mengurus dirinya dan yang berdiri sendiri untuk mengurus urusan-urusan makhluknya. Gak ada yang membantu Allah dalam mengurus makhluknya. Allah mengurus dirinya sendiri dan Allah mengurus makhluknya. Kemudian penyebutan kesucian Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan. Seperti sifat apa? As-sinah wan naum. Seperti sifat ngantuk dan tidur. Allah tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Wa bayan si'ati mulkihi subhanah, dan penjelasan tentang luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi ini punya Allah Subhanahu wa taala. Semua punya Allah. Ini tempat yang kita pakai untuk kajian, ini punya Allah. Itu mobil dan motor-motor yang ada di tempat parkiran, itu semua punya Allah. Wa anna jami'a man fis samawati wal ar abidun lahu dakhiluna tahta qahrihi wa sultanihi. Semua yang ada di langit dan bumi adalah hamba Allah dan masuk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebutan bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Anna min adillati azamatihi annahu la yumkin li ahadin minal khalqi ay yasfa' indahu subhanahu illa min ba'di idnihi. Bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun dari makhluknya yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Gak ada satupun dari makhluk Allah yang memberikan syafaat kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Hatta para nabi gak bisa memberikan syafaat kalau Allah belum izinkan. Para malaikat tidak bisa memberikan syafaat kalau Allah Subhanahu wa taala belum izinkan. Wa fiha isbatu sifatil ilmi lillahi subhanahu, dalam ayat kursi terdapat penetapan sifat ilmu di Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Fa huwa ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang belum terjadi. Seandainya dia terjadi, bagaimana dia terjadi? Masya Allah, ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha bayanu azamatillah subhanahu bi dzikri azamati makhluqati. Di dalamnya terdapat penjelasan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kebesaran makhluknya. Fa idza kana al-kursi wa huwa mahlukun min makhluqatihi wasi'as samawati wal ard, fa kaifa bil khaliqil jalil wa rabbil azim. Allahu akbar. Apabila kursi ini salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luasnya meliputi langit dan bumi. Ana ingin tanya antum, langit dan bumi lebih luas mana? Lebih luas langit atau lebih luas bumi? Hah? Lebih luas langit. Langit lebih luas daripada bumi. Langit dan bumi kalau digabungkan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kursi. Kursi Allah yang meliputi langit dan bumi. Allahu akbar. Fa kaifa bil khaliqil jalil wa rabbil azim. Lalu bagaimana lagi dengan al-khaliq yang menciptakan kursi, yang maha mulia, Rabb al-azim, Rabb yang maha agung. Antum kalau disuruh bayangkan tentang langit aja, kita nggak mampu bayangkan langit luasnya seperti apa langit.
Atau bayangkan bumi. Mungkin orang bisa ngukur berapa luasnya bumi. Tapi kalau disuruh ngukur luasnya langit, siapa yang bisa ngukur luasnya langit? Ada makhluk yang lebih besar dari langit dan bumi, yaitu kursi Allah Subhanahu wa taala. Nanti Anda sampaikan hadis betapa kecilnya langit dan bumi dibandingkan kursi. Jadi kursi itu besar sekali. Langit dan bumi kecil, nggak ada apa-apanya dibandingkan kursi Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluknya aja sudah besar seperti itu, apalagi Khalik, apalagi yang menciptakannya. Maka kita sering mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah tidak layak disekutukan. Allah tidak pantas disekutukan dengan makhluk-makhluk yang penuh kekurangan, makhluk-makhluk yang hina. Wa fiha bayan kamal iqtidarihi subhanah. Kemudian dalam ayat kursi terdapat penjelasan kesempurnaan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha kuat. Di antara bukti kesempurnaan kekuatan Allah, la yauduhu ay la yuskiluhu hifdzus samawati wal ard. Tidak memberatkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga langit dan bumi. Allah ciptakan langit tanpa tiang. Langit itu atap para jemaah, atap kita, bumi sebagai hamparan. Allah ciptakan langit tanpa tiang. Langit nggak butuh dengan bumi. Tanpa bumi pun langit bisa berdiri dengan kokoh. Siapa yang menahan langit sehingga langit tidak jatuh menimpa kita? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahan langit sehingga langit itu tidak jatuh. Kalau seandainya Allah tidak tahan langit, langit akan jatuh menimpa kita. Dan itu Allah lakukan setiap saat. Dan itu tidak memberatkan Allah Subhanahu wa taala. La yauduhu wa la yauduhu hifzuhuma. Summa khutimat al-ayah. Kemudian ayat ini ditutup dengan penyebutan dua nama Allah yang agung, yaitu Al-Aliyyul Azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Wa fihi ma isbatu uluwillah subhanahu zatan wa qadran wa qahran. Di dalamnya terdapat penetapan ketinggian Allah. Al-ulu itu yang maha tinggi. Allah tinggi zatnya, kedudukannya dan kekuasaannya. Allah maha tinggi. Allah di atas. Allah di atas. Bukan di mana-mana. Bukan fi kulli makan. Zat Allah ada di mana? Zat Allah ada di atas. Di atas langit, bersemayam di atas ars. Tinggi. Allah maha tinggi. Di atas Allah enggak ada apa-apa. Allah yang paling atas, Allah yang paling tinggi. Penetapan sifat ulu, ketinggian bagi Allah, baik zatnya, kedudukannya maupun kekuasaannya. Dan penetapan keagungan Allah Subhanahu wa taala bil iman, dengan mengimani bahwasanya semua makna-makna keagungan dan kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tiada seorang pun yang berhak untuk diagungkan, dibesarkan dan dimuliakan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan global tentang ayat kursi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Masya Allah ya, ini baru penjelasan global. Belum kita masuk di penjelasan yang rinci. Kalau kita masuk di penjelasan yang rinci, antum akan tahu betapa dahsyatnya ayat kursi. Makanya setan takut dengan ayat kursi. Setan takut dengan ayat kursi. Hal-hal yang berhubungan dengan tauhid itu setan sangat tidak suka. Dulu ada jamaah itu dia diganggu jin ya, diganggu jin. Dia datang ke kajian tauhid, dia nggak betah.
rasanya mau pulang aja. Kalau ada kajian tauhid dia benci, dia tidak suka dan seterusnya. Ternyata yang membuat dia benci itu jinnya. Tapi dia datang terus, akhirnya jinnya tidak betah, jinnya yang pergi, meninggalkannya. Jadi harus dilawan. Setan paling benci dengan tauhid. Lawan setan dengan tauhid. Baik, sekarang kita lihat penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang ayat kursi. Wa qala Syekh Al-Alamatu Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu fi tafsirihi, tafsir As-Sa'di, hadhihi al-ayah al-karimah a'zamu ayatil Qur'an wa afdaluha wa ajalluha. Ayat yang mulia ini merupakan ayat yang sangat agung, yang sangat utama dan yang sangat mulia. Karena ayat ini mengandung perkara-perkara yang agung, wasifatil karimah, dan sifat-sifat yang mulia. Oleh karenanya banyak hadis-hadis yang menganjurkan untuk membacanya, waja'liha wirdan lil insan, dan menjadikannya sebagai wirid fi awqatihi, di setiap waktunya, di pagi hari dan di sore hari, wa inda naumihi, ketika hendak tidur, wa adbar shalawatil maktubah, dan setiap selesai salat wajib. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya yang mulia, bi annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Aila ma'buda bihaqqin siwa, yang tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Ini makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah yang benar, la ma'buda bihaqqin illallah, atau la ma'buda bihaqqin siwa. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah, bukan. Itu pengertian yang salah, pengertian yang keliru. Kalau seandainya makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka orang-orang musyrik akan mengucapkannya. Karena orang musyrik beriman tidak ada Tuhan selain Allah. Orang musyrik itu beriman Tuhannya siapa? Allah. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya orang musyrik percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Coba kita baca beberapa ayat. Surat Al-Ankabut ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah." Wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Dan siapakah yang menundukkan matahari dan bulan? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ankabut ayat 63, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Kemudian dalam surat Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi orang-orang musyrik beriman kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhannya mereka Allah. Kalau makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, orang musyrik pasti mengucapkannya. Namun kenyataannya mereka tidak mengucapkannya, tidak mau mengucapkannya, karena bukan itu maknanya.
Maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Kalau mereka mengucapkannya, konsekuensinya mereka harus tinggalkan sesembahan mereka. Jadi konsekuensinya berat bagi mereka. Coba kita lihat ayatnya. Surat As-Saffat ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah istakbirun." Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah istakbirun, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna a inna latariku alihatina lisairin majnun. Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Siapa penyair gila di sini? Nabi Muhammad. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Jadi kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan sesembahan-sembahan mereka. Mereka hanya menyembah Allah. Tidak boleh sembah sesembahan yang lain. Berarti mereka paham la ilaha illallah. Mereka paham maknanya dan juga konsekuensinya. Konsekuensinya mereka harus meninggalkan sesembahan-sembahan mereka. Makanya yastakbirun, mereka sombong. Mereka enggak mau mengucapkannya. Dalam ayat yang lain, dalam surat Shad ayat 5. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, "Qulu la ilaha illallah." Ucapkanlah la ilaha illallah. Mereka malah berkata, aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah Muhammad menjadikan ilah-ilah itu hanya satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya hal ini sangat mengherankan. Hal ini sangat aneh. Jadi apa yang Nabi sampaikan kepada mereka sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing. Mereka, kebiasaan mereka menyembah banyak ilah. Sesembahan mereka banyak para jamaah. Terus tiba-tiba Muhammad datang, Muhammad suruh mereka nyembah Allah semata. Aneh, asing bagi mereka. Kemudian kaum Hud berkata kepada Nabi mereka, Nabi Hud alaihissalam, tatkala Hud berkata kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka kaum Hud berkata, ajitana lina'budallaha wahdah wa nadharu ma kana ya'budu abauna. Apakah engkau datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Nabi Hud suruh mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian mereka menjawab, apakah engkau datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Mereka paham makna la ilaha illallah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah, bukan. Itu makna yang keliru. Makna yang tidak benar. Makna yang benar, la ma'budu bihaqqin illallah. Fahuwal ilahul haq. Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang hak, yang semestinya seluruh macam ibadah dan ketaatan ditujukan kepadanya. Likamalihi wa kamali sifatihi, karena kesempurnaannya dan kesempurnaan sifat-sifatnya dan kebesaran nikmat-nikmatnya. Kalau antum ditanya, kenapa Allah berhak untuk disembah? Apa jawaban antum? Kenapa Allah berhak disembah? Kenapa? Likamalihi, karena kesempurnaannya. Allah Maha sempurna. Allah disembah karena Allah Maha sempurna.
Manusia nggak layak disembah, manusia nggak sempurna. Orang-orang yang sudah mati nggak layak disembah, mereka tidak sempurna, mereka mati. Wa kali sifatihi, karena kesempurnaan sifat-sifatnya dan kebesaran nikmat-nikmatnya. Allah yang kasih saya makanan, Allah yang kasih saya minuman, Allah yang kasih saya tempat tinggal, Allah yang kasih saya istri, Allah yang kasih saya anak, Allah yang kasih saya kesehatan, maka yang berhak disembah Allah yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada saya. Karena kebesaran nikmat-nikmatnya. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan dialah yang berhak untuk disembah. Kita menyembah Allah karena Allah yang menciptakan kita. Kita menyembah Allah karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang mematikan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan seterusnya. Sehingga Allah layak untuk disembah. Walikaunil abdi mustahiqan ayyakuna abadan li rabbih, karena hamba layak menjadi hamba bagi Rabbnya. Kita ini hamba, budak, mumtasilan awamirahu, melaksanakan perintah-perintahnya, mujtaniban nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Segala sesembahan selain Allah Ta'ala batil. Fa ibadatu ma siwahu batilah. Maka beribadah kepada selain Allah adalah batil. Likauni ma siwallah mahluqan naqisan mudabbaran fakiran min jami'il wujuh. Karena selain Allah adalah makhluk yang naqis, yang kurang, mudabbaran yang diatur, yang fakir min jami'il wujuh, dari segala sisi. Jadi makhluk nggak layak disembah para jamaah. Yang layak disembah itu al-khaliq, yang menciptakan, bukan makhluk. Makhluk itu nakis. Jadi orang yang menyekutukan Allah, dia telah menyamakan zat yang maha sempurna dengan zat yang penuh kekurangan. Maka ini bentuk ajaran yang paling kurang ajar. Ya, menyamakan Allah yang maha sempurna dengan makhluk yang penuh kekurangan. Ini kezoliman yang paling zolim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezoliman yang sangat besar. Enggak ada ya perbuatan zolim yang lebih besar daripada kesyirikan. Falam yastahiq syai'an min anwa'il ibadah, maka makhluk tidak layak untuk disembah. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala Al-Hayyul Qayyum. Ini adalah dua nama Allah yang mulia yang menunjukkan seluruh nama-nama yang indah dengan penunjukan yang bersesuaian, kandungan dan kelaziman. Al-Hayyu adalah zat yang memiliki kehidupan yang sempurna, yang melazimkan seluruh sifat-sifat zatiyah, sifat-sifat yang berhubungan dengan Allah, seperti as-sam'i wal basari wal ilmi wal qudrah, mendengar, melihat, ilmu, ya, mengetahui, dan qudrah, mampu. Jadi cukup antum mengatakan Allah itu al-hayyu, maka antum bisa menetapkan sifat-sifat ini. Yang namanya kalau hidup, ingat hidupnya sempurna, ya, kehidupannya sempurna. Hidup berarti dia punya pendengaran. Hidup berarti dia punya penglihatan. Hidupnya sempurna berarti dia punya ilmu dan dia punya qudrah dan seterusnya. Jadi dari nama Al-Hayyu, ya, ini kita bisa menetapkan nama-nama atau sifat-sifat yang lain. Fal hayyu man lahu al-hayatul kamilah. Al-Hayyu adalah zat yang memiliki kehidupan yang sempurna, yang melazimkan seluruh sifat-sifat zatiyah. Sifat-sifat yang berhubungan dengan zat Allah, seperti mendengar, melihat, ilmu, qudrah, dan yang lainnya. Al-Qayyum allazi qama bi nafsihi wa qama bi ghairihi, yang berdiri sendiri, yang mengurus dirinya dan terus menerus mengurus makhluknya.
Allah mengurus dirinya sendiri. Allah tidak diurus oleh makhluk yang lain. Makanya Allah tidak punya istri, Allah tidak punya anak, dan seterusnya. Allah mengurus dirinya sendiri. Beda kalau manusia diurus sama orang lain, diurus sama istrinya, dan seterusnya. Allah mengurus dirinya sendiri, dan Allah terus menerus mengurus makhluknya. Wazalika mustalzimun li jamil af'al, dan hal itu melazimkan seluruh perbuatan-perbuatan yang Allah disifati dengannya. Ini sifat-sifat fi'liyah. Al-Qayyum ini melazimkan sifat-sifat fi'liyah. Ya, sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Bersemayam, nuzul, turun, wal kalam, berbicara, wal qaul, berkata, menciptakan, memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan, dan seluruh macam-macam pengaturan. Semuanya masuk dalam qayyumiyah al-bari. Bagaimana cara Allah mengurus kita? Allah menciptakan kita, Allah menghidupkan kita, Allah turun ke langit dunia, Allah kabulkan doa siapa saja yang berdoa. Allah Subhanahu wa taala mengurus kita dengan sifat-sifat fi'liyah. Oleh karenanya ba'dul ulama yaqul innahuma al-ismul a'zam. Al-Hayyu Al-Qayyum ini nama Allah yang sangat agung. Allazi idza du'iya Allahu bihi ajaba. Kalau Allah diseru dengan dua nama ini, Allah akan kabulkan. Itu kalau berdoa pakai dua nama ini. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Siapa yang berdoa kepada Allah dengan dua nama ini, ajaba, maka Allah akan kabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau Allah diminta dengan dua nama ini, maka Allah akan berikan. Allah akan kabulkan. Ya Hayyu ya Qayyum, nama Allah yang sangat agung. Wa min tamami hayatihi wa qayyumiyatihi annahu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Di antara bentuk kesempurnaan hidup Allah dan kesempurnaan qayyum Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kehidupan Allah maha sempurna. Kemudian Allah mengurus kita juga sempurna. Makanya Allah tidak tidur dan Allah tidak ngantuk. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Allah terus mengurus kita. Allah nggak tidur. Kalau kita, mungkin kita urus anak, urus istri, ya kita manusia, kita tidur. Kalau nggak tidur malah masalah antum ya. Antum kalau nggak bisa tidur, antum kemana? Ke dokter, periksa antum, berarti ada masalah. Kita butuh tidur karena kita lemah. Kalau Allah tidak, kehidupan Allah maha sempurna. Kemudian juga pengurusan Allah maha sempurna. Allah tidak tidur dan tidak ngantuk. Sinah an-nu'as, sinah dia nu'as, ngantuk. Adapun naum ma'ruf ya, tidur ma'ruf. Ada yang enggak paham sini? Tidur? Kalau di majelis-majelis itu Masya Allah ya. Kadang ada orang susah tidur di rumah, dia datang ke majelis ilmu, katanya penuh ketenangan, duduk di belakang, di balik tiang, bisa tidur dia. Tapi kalau di rumah nggak bisa tidur, datang ke majelis ilmu hanya ingin tidur ya, katanya penuh ketenangan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Huwa al-maliku, dialah pemilik. Adapun yang lainnya mamluk, yang dimiliki. Wa huwal khaliq ar-razik. Dialah yang menciptakan, yang memberikan rezeki dan yang mengatur. Adapun yang lainnya makhluk yang diciptakan. Marzuk yang diberi rezeki, mudabbar yang diatur.
yang tidak memiliki bagi dirinya dan bagi yang lainnya seberat zarah pun di langit dan tidak pula di bumi. Kita nggak punya apa-apa para jemaah. Ya, antum punya rumah, antum punya mobil, ya, punya motor, itu semua dari Allah. Itu Allah yang kasih. Apa yang kita nggak punya, itu pun hanya titipan. Ya, harta itu para jemaah. Ima kita meninggalkannya dengan kita meninggal dunia, wa imma dia yang meninggalkan kita dengan terjadi musibah, mungkin kebakaran dan seterusnya. Ima kita yang meninggalkannya, wa imma dia yang meninggalkan kita. Dan ternyata rezeki kita itu bukan apa yang ada di rumah. Rezeki kita itu apa yang kita makan dan apa yang kita manfaatkan. Adapun yang lainnya bukan. Jadi kalau antum punya rumah 10, yang antum pakai berapa? 1, itu rezeki antum. Ya, yang antum manfaatkan itu rezeki antum. Antum punya gudang, misalnya punya beras di gudang, berkarung-karung. Yang antum makan yang mana? Paling 1-2 karung. Yang lainnya bukan rezeki antum. Rezeki kita itu apa yang kita makan dan apa yang kita manfaatkan. Plus ditambah lagi apa yang kita sedekahkan. Itu rezeki kita. Adapun yang lainnya bukan. Nah, terkadang orang, masya Allah, ya, rumahnya banyak, tapi itu bukan rezekinya. Rezekinya hanya 1 rumah. Ada orang mobilnya banyak, tapi rezekinya hanya 1 mobil tok yang dia pakai, 1 mobil. Yang lainnya bukan. Dan apa yang dia sedekahkan. Kalau antum pingin rezeki antum banyak sedekah. Banyak sedekah. Itulah harta antum, itulah rezeki antum. Bukan apa yang antum simpan. Antum simpan, antum meninggal dunia, itu buat ahli waris, ya, udah bukan buat antum, bukan milik antum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walihaza qal, oleh karenanya Allah berfirman, man zalladzi yasfa'u indahu illa biidni. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. La ahad yasfa' indahu biduni iznihi. Fasyafa'atu kulluha lillahi ta'ala. Syafaat itu semuanya milik Allah. Kalau minta syafaat kepada Allah. Jangan minta syafaat kepada selain Allah. Syafaat itu punya Allah. Akan tetapi apabila Allah ingin merahmati orang-orang yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, maka Allah mengizinkan orang yang ingin dimuliakannya di antara hamba-hambanya untuk memberikan syafaat. Orang yang memberikan syafaat tidak bisa langsung memberikan syafaat sebelum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi nggak bisa kasih syafaat sampai dapat izin. Para malaikat tidak bisa memberikan syafaat sampai dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka, yakni apa yang telah lalu, min jami'il umur, dari seluruh perkara. Allah tahu perkara-perkara yang telah lalu, wa ma khalfahum ay ma yastaqbilu minha, dan perkara-perkara yang akan datang. Ini makna ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu perkara-perkara yang telah lalu dan Allah tahu perkara-perkara yang akan datang. Makanya Allah tahu kapan kiamat, ya. Allah tahu kapan kita mati dan seterusnya. Fa ilmuhu ta'ala muhitun bitafasilil umur. Ilmu Allah ta'ala meliputi tafasilil umur, perkara-perkara yang rinci, awalnya, akhirnya, yang nampak, yang tersembunyi, yang gaib, yang nyata, dan lain-lain. Sementara hamba tidak memiliki sesuatu pun dari perkara dan ilmu seberat zarrah kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Kita ini enggak punya ilmu kalau Allah tidak ajarkan kepada kita. Semua ilmu yang kita ketahui
itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ini menunjukkan kesempurnaan keagungan Allah, luasnya kekuasaan Allah. Sebab ya kursi meliputi langit dan bumi. Padahal keduanya sangat besar, ya, langit dan bumi sangat besar. Demikian pula isinya. Sementara kursi lebih besar daripada langit dan bumi. Sementara kursi laisa akbar makhluqatillah, bukan makhluk Allah yang terbesar. Kursi itu masih kecil. Di sana ada makhluk Allah yang terbesar. Apa itu? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita urutkan makhluk-makhluk Allah yang besar, ya bumi, kemudian langit, kemudian kursi, kemudian arsy Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah yang terbesar, arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa ma la ya'lamuhu illahu, tidak ada yang tahu ukurannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa fi 'azmati hadhihi al-makhluqat tuhayyiru afkar wa takallul absar wa tuqalqilu al-jibal. Kebesaran makhluk-makhluk ini membingungkan pikiran-pikiran, menumpulkan penglihatan dan menggoncang gunung-gunung, melemahkan para pakar. Ya, coba Anda sampaikan. Ya, Anda sampaikan hadis tentang betapa besarnya kursi Allah Subhanahu wa taala dan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena waktu kita terbatas. Kita sampai jam berapa? Sampai jam berapa para jemaah? 10:30. Nah, ini ya. Hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar berkata, "Dakhaltul Masjidal Haram." Aku masuk Masjidil Haram, lalu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sendirian. Fajalastu ilaihi, kemudian aku duduk mendekatinya. Atau aku duduk di hadapannya. Faqultu ya Rasulullah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, ayyuma ayatin nazalat alaika afdal? Ayat apakah yang sangat utama yang turun kepadamu? Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul kursi, ayat kursi. Mas samawati wal ardu fil kursi illa kahalqatin mulqatin bi ardi falatin. Tidaklah langit dan bumi dibandingkan kursi kecuali seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang. Ini ada cincin ini ya. Cincin antum buang ke tanah lapang. Langit dan bumi itu cincin. Sementara kursi itu tanah yang lapang. Langit dan bumi gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kursi. Dia hanya seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang. Tuh, betapa besarnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi hanya seperti cincin. Dan perbandingan kursi dengan arsy itu seperti tadi, seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang. Ini kursi, sementara tanah lapang itu arsy Allah Subhanahu wa taala.
Sudah nggak kebayang para jamaah. Sudah tidak kebayang betapa besar kursi dan arsy Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bandingkan ya, kita sekarang ada di tempat yang luas. Bandingkan tempat kita dengan bumi ya, kecil banget ya. Bandingkan manusia dengan bumi, manusia kecil. Bandingkan manusia dengan langit, tambah kecil lagi. Bandingkan manusia dengan kursi, kecil banget, apalagi dengan ars. Apalagi dengan Allah. Nggak bisa dibandingkan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maka ketika kita bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, nggak ada yang lebih besar dari Allah. Allah yang paling besar, dan Allah tidak pantas disekutukan. Tidak layak Allah disekutukan. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, kita nggak boleh sombong. Ya, Allah yang Maha Besar. Kita ini kecil para jemaah. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita sombongkan? Harta dari Allah, ilmu dari Allah, jabatan dari Allah, semuanya dari Allah. Apa yang mau kita sombongkan? Kata Allah, kesombongan adalah pakaianku. Barang siapa yang merebutnya dariku, aku akan campakkan dia ke dalam neraka. Nabi juga bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat biji sawi dari rasa sombong. Di antum kalau punya kesombongan kecil, seberat zarrah, kecil aja kesombongannya, nggak bisa masuk surga. Gimana kalau sombongnya ini sebesar apa ini? Ini apa namanya Pak? Saung. Sombongnya sebesar saung. Atau sombongnya sebesar gunung. Ya, nggak bisa masuk surga. Nggak bisa masuk surga. Allahu Akbar. Antum kalau sombong, Allahu Akbar, bertakbir. Ya, nggak pantas kita sombong. Kita mau sombong kepada siapa? Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, Dia yang nyuruh kita sholat. Yang memerintahkan kita, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Lagi malas-malas sholat, ingat Allahu Akbar. Yang memerintahkan kita sholat, Allah yang Maha Besar. Maha Besar. Ketika kita ingin maksiat, Allahu Akbar. Yang melarang kita untuk bermaksiat, Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak ada yang melebihi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah habis waktunya ya, sudah 10:30. Kita sisakan waktu untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Bagi jamaah yang ingin bertanya, itu bisa langsung, tidak apa-apa. Yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya, membaca surat setelah membaca Al-Fatihah di sholat itu lebih utama mana antara misalnya kita melihat kursi dibandingkan dengan surat-surat yang sempurna selesainya, surat-surat pendek. Kalau yang panjangnya semisal kursi itu lebih sempurna membaca kursinya atau surat yang sempurna selesainya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling bagus ya kita ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ada memang salat-salat tertentu yang Nabi sampaikan, kalau Nabi sholat, Nabi baca surat ini dan itu. Misalnya sholat Jumat, surat apa yang Nabi baca? Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua, hal ataka hadisul qasyiyah. Itu yang kita baca kalau sholat Jumat. Kemudian kalau sholat qabliyah subuh, apa yang Nabi baca? Rakaat pertama, Qul huwallahu ahad. Rakaat yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Jadi kalau ada misalnya dalilnya dari sunnah, ya Nabi kalau sholat ini Nabi baca surat yang itu, maka yang paling utama ya kita baca surat yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu yang paling utama. Tapi kalau seandainya tidak ada ya, mana yang paling utama? Apakah baca ayat kursi ataukah membaca surat-surat yang pendek sampai selesai? Ya. Jadi tidak ada, sepengetahuan anak tidak ada penjelasan dari para ulama bahwasanya kalau baca ayat kursi lebih utama daripada membaca surat sampai selesai atau sebaliknya. Ya, Allah alam bisawab. Yang anak tahu yang paling utama adalah kita membaca surat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Kecuali kalau antum kayak sahabat yang tadi ya, antum baca surat Al-Ikhlas, alasannya karena surat Al-Ikhlas itu ya terdapat di dalamnya sifat-sifat Allah. Ini utama sekali ya. Ini sangat utama karena balasannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan mengetahui makna ayat, makna Al-Qur'an. Jadi senang karena kita paham maknanya. Kalau orang enggak paham maknanya, dia gimana dia bisa senang? Ya, kita tahu maknanya, kita tahu artinya, apalagi kita tahu tafsirnya, kita jadi senang membacanya. Kita jadi sering mengulang-ulangnya karena terdapat di dalamnya tauhid, sifat-sifat Allah, maka ini sangat-sangat utama, sangat-sangat mulia. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin bertanya para jemaah? Ada yang ingin ditanyakan? Atau antum ingin ditanya? Pilih mana? Bertanya atau ditanya? Ya, jadi fokus ya belajar tauhid ya, karena tauhid ini sangat mulia. Ya, tauhid sangat mulia. Terus kita pelajari tauhid, mengulang-ulang tauhid. Kalau tidak ada, Anda tutup. Ada yang ingin bertanya? Kalau di tempat lain ada hadiah Ustaz buat yang tanya. Sini nggak ada ya hadiahnya? Belum ada, ya. Nah, hadiahnya air aja. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis supaya majlis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.